Kayaknya di antara semua medium seni yang aku jalanin, teater ini atau musikal ini jadi satu hal yang paling berkesan gitu. Itu menurutku juga satir juga dengan cara aku ngonten laki-laki tidak bercerita. Padahal ujungnya aku menceritakan aku sedih, aku kerjain apa. Itu tuh sebenarnya pengen nyinggung juga. Laki-laki butuh loh temen cerita. Laki-laki tuh butuh loh orang bisa ngobrol, menceritakan hari-harinya dia gitu. Harus jadi ini bermanfaat buat ribuan orang. Enggak, aku cuma pengen jadi lilin kecil tapi buat keluarga tuh kok. Wes mas nek gek loro ki ora usah repot-repot mas. Aku wae mas. Wes tak aku wae rak mono. Watuk tenan ki aku. Malah menggreng ya mas. Mas, emang sejatine wong lanang iku kudu berjuang. Kan ora to iso tak rewangi aku kok. Wes juga wae mas. Mas. Apa tuh? Wes. Aku omongan ini ra iso gara-gara watuk bocah omong terus. Podcast to kowe. Loro kok wira-wiri. Kowe nek takok aku, wong lanang kowe kudu berjuang apa ora? Ya kudu berjuang. Wong sejatine dhewe iki sak duwe-duwene bojo, sak duwe-duwene kanca, sak duwe-duwene yang pada akhirnya kita itu akan sendirian juga. Kita itu akan piyambakan sampai akhir nanti. Makane sak loro-loromu ya tambah nono dhewe, semangat ya semangat ono dhewe. Ngono lho, Dik. Sanajan warung kiki buka 6 sasi wis ora tau untung. Tapi sing tuku wis artis-artis. Sangar pora? Sangar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Kiki. Ya Allah. Mas. Halo. Ya Allah. Apa kabar? Get domong. Ana artis Mas, teko. moga-moga jujur dulu, Mas. Iya. Halo semuanya. Saya mau cari jamu, katanya di sini jamunya enak banget emang. Iya, Mas. Kita selain enak juga murah. Oh iya. Ya, murah juga. Terus jamunya kasihannya banyak. Monggo duduk dulu, Mas. Iya. Siap. Baru aja bilang tadi yang datang artis-artis. Artis beneran loh yang datang loh. Apa jenenge? Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa? nomormu berpiro mas? Iya. Itu kan terkenal banget. Aku suka banget lagunya itu, Mas. Oh iya? Judulnya Yang kan mana? 11 Januari. Itu Gigi, ini Kiki. Oh, Kiki. Oh, salah ya? Salah itu. Soalnya kan Gigi. ada Facebook juga itu. Oh iya. bener. Iya. Facebookmu apa? Nomormu berapa? Oh, beda. Yang Ya Allah, Mas Kiki. Halo. Wah, aku kan baru dari Cina. Oh iya, ini. Baru dari Cina. Oke. Cuma di Cina tuh kan minumannya ya bahasa khasnya sana tuh aku nggak suka. Oh. Terus aku dengar katanya di sini jamunya enak banget. Oh, iya. Pas lagi aku mampir deket sini, ada ini. cocok. Apa ini namanya apa sih? Depot jamu mampir ngombe. Iya, Mas. Baru Mampir buka ngombe trial aja. 6 bulan, Mas. 6 bulan? J. Ya insya Allah nanti kan ada setahun, 2 tahun seterusnya. Amin ya Allah, amin. Ini juga warungnya berdiri juga masih gara-gara kita jualan rokok sukun juga di warung kita, Mas. Oh, iya? Ya. Kalau Mas Kiki mau sampelnya monggo diudotin. Iya, Di siap. rokok enggak apa-apa, bebas. Sukun, jangan lupa ya, Instagram saya ada nih. Kalau TikTok saya juga bisa nih, saya Oke. masuk juga nih Sukun nih. Mas Kiki monggo ajeng Iya. pesen apa? Ini Siap. ada kebetulan rekomendasi kami ada menu baru jamu SKJ, Mas. Jamu SKJ. J itu serai. S. Ah, S. serai. K. Kunir.
J. Jai. SKJ. SKJ itu Oh, iya. khasiatnya bisa detoksifikasi sama pencernaan. Oh mau deh, aku mau deh itu. Mau itu ya, Mas? Iya, boleh, Oke. boleh. Satu aja ya. Satu Tolong aja. ya, kamu siapa namanya? Sayang? Mau dong. Alah gelem. Boleh wae aku. Mau dong aku SKJ-nya, Iya, tolong ya Mbak. SKJ-nya. Mbak siapa jenenge? Caca. Caca. Caca, ini bukan Handika ya, Mas? Bukan, biar ada dangdut. Iya. Oke, Mas Diki. Semarangan ini pasti ada dialek apa? Hei. Ya. Aku mau satu ya SKJ ya. Iya. Nanti apa gulanya sendiri ya? Gulanya sendiri. Iya. Kenapa nggak berdua? Udah putus. Berusaha terus. Tapi pasti berhasil, Mas, nek jenengan. Oh iya. Iya. Masa sih? Iya, pasti berhasil. Iya, Raca. Bisa tau, apa artis kok iso mayoni kene terus? Tipis-tipis ah. Tipis-tipis. Mas Kiki, tadi habis dari Cina beneran? Aku habis dari Cina. Ngapain, Mas itu? Ada kerjaan aku di Cina. Kebetulan kemarin juga di Cina mempelajari taktik gimana caranya lawan Indonesia. Alhamdulillah kita menang 1-0. Tapi hari ini kalah, Mas. Iya lawan Jepang Lawan Jepang. 6-0. Wah, so sad. Tetap dijajah kita. Tetap dijajah kita. Perjuangan. Padahal pelatihnya udah Belanda tuh. Wah, itu dia. Harusnya kalau pelatihnya Belanda lawan Jepang kita menang proklamasi hari ini. Ada kerjaan itu, Mas? Ada kerjaan kemarin. Apa sama brand kah atau? Ada sama brand Oh, iya? minuman juga. Jadi kebetulan mereka bikin kayak undian yang menang berangkat ke Chongqing. Aku Oh, tuh Chongqing? Chongqing itu loh, Oh, Mas. FYP terus itu, Mas. Di Iya. TikTok, Mas. Yang ada kota masa depan ada apa? Kereta itu loh. Nembus gedung itu loh, Mas. Itu. Jadi gitu aku kemarin dari Cina, tapi udah balik baru berapa hari ya? Mungkin ada kali 3 hari 4 hari lah baru balik. Oh, langsung kesini ya, Mas? Langsung ya? kesini. Wah, luar biasa. Semarang nih best. Best ya. Nasi goreng babat aku suka. Oke. Sini. Mas, itu kayak nek ngomong ke Cina tuh, gitu. Karo negara Indonesia. Wi, sing paling signifikan perbedaannya apa, Mas? Di sana mungkin kalau kita ngomongin Cina sekarang ya, Iya. apalagi Chongqing ya. Dari yang aku lihat sih sebenarnya tata kota mereka udah mulai apa ya, lebih bagus lah. Kayak mereka pengen nge-brandingin bahwa mereka adalah kota masa depan. Jadi secara desain, secara transportasi semuanya bagus lah. Tapi ada satu yang kurang. Apa, Mas? Toiletnya. Toiletnya? Busuk. Mabu tenan, Mas. Mampu Jan nyetek tenan. Ajarin gimana caranya bisa gimana? Jan nyetek. Janyetek. Nah, nyetek ya ambune prengus ngono lho, Mas. Mampu. Tapi sekotor apa itu, Mas? Toilet. Itu toilet umum. Toilet umum. Jadi ya makanya kalau aku ngakalinnya kalau mau toilet ya di hotel aja. Oke. Kalau udah di tempat public area aku nggak mau toilet, udah pasti nggak mau. Udah gitu kan mereka nggak ada bidetnya kan. Bidet itu apa, Mas? Lagu Michael Jackson ini loh. Ya maklum toh, Mas, wong kene ngisinge masih jongkok, Mas. Apa itu, Mas? Sama di sana juga jongkok. Oh, jongkok. Bahkan di toilet bandaranya jongkok. Wow. Bayangin aja toilet bandaranya jongkok, udah gitu nggak ada bidet. Jadi aku kemana-mana pakai air mineral tak isi aja air. Soalnya kan nggak ada apa sih jet Flash, shower itu lah. Iya. flashnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Tetap enakan Indonesia lah. Bener. Tetap enakan Indonesia jauh. Ya walaupun ciduknya kadang cuil ya, Mas ya. Iya. Ciduknya itu kan kadang patah, Iya. terus ada lumutnya, tapi Iya. setidaknya bisa buat cebok gitu ya. Bener. Kalau di Cina nggak bisa ya, Nggak Mas? ada. Cuman ada satu yang di toilet Cina juga nggak ada. Apa, Mas? Nomor-nomor ini loh. Lotre, Mas. Lotre. Oh, lotre. Nomor-nomor Wah, lotre. nomor- Di toilet-toilet kan biasanya suka ada kan? Oke. Iya. Oh ya, nah itu saya punya info, Mas. Ke belakang sini ada. Lotrenya maksudnya, Iya, Mas. nomor lotre. Iya. Oh, iya. Nomor-nomor orang-orang lah gitu kan. Biasanya kalau di Indonesia kan di toiletnya suka ada nomor-nomornya Iya. gitu. Terus dibalas lagi. Sampai kadang kita toilet tuh ngikutin aja tuh alurnya tuh. Iya, di Cina nggak ada, Yang tadi luar biasa loh, Mas. Kaget saya. Luar biasa. Itu keras. bisa di-cut tuh. Gitu Iya. bisa deh. Oke, Terima pun kasih. dan Ini moga. tadi gulanya jadi satu. Oh, jadi Kita satu. di sini bersatu ya. Lagi. Caca 5 menit. Aduh, aku ngapain ya ngomong apa ya? Ternyata keluar gula jadi satu. Keren ja. Sambil mikir, aduh apa ya gula ya? Anggap ja. Wes ngene, iki warungnya tak tinggal sih, engko payanan aja. Aku masuk dulu.
Ada band chemistry nih, tuh aku kayak owner ke luar negeri, pegawainya main sama. Ora aku tuh nang kene. Pindah mengko ki lho. Oh iya, suwun ya. Aku wis gawa tumbler iki mau isine cium bekonang kok. Malah mbok kayak banyu putih. Tolong bisa ada diselipin bahasa Indonesianya dikit gak? Anu Mas. Aku ini loh Mas. Ini loh Mas, tumbler Coxicle ku ini loh Mas. Coxicle ini. Coxicle ku ini. Stanley. Iya, Stanley nek bledos tumblernya ra apa-apa wonge mati. Nah, itu. Nah, ini kan apa isinya minuman tradisional dari Jawa Tengah, bekonang, Mas. Oh, bekonang. Bekonang namanya Siwanyu. Nah, itu. Siwanyu atau Ciu. Oh. Tuh. Aku SKJ aja. SKJ, cheers dulu Mas. Cheers. Ayo, bismillah. Berarti jek nyeneng ke Indonesia ya Mas, saka toilet wae reget. Oh. Tapi neng Indonesia sok-sok jek sing reget kuwi pemerintahane. Itu kita mau ngebahas ke situ, ayo. Ayo juga ya. Oh iya. Ayo. Udah mulai geram juga nih. Oke, berarti kita harus bersyukur lah ada Indonesia setidaknya WC-nya tuh ada yang jaga. Betul. Bener, walaupun bayar 2.000 ya Mas ya. Iya, walaupun kadang-kadang kalau nggak bawa uang suka pura-pura masukin. Padahal nggak ada uangnya. Tapi tenang, yang kali ini aku bayar. Oh iya, siap aman Mas. SKJ ini aku bayar. Oh iya. Aku kalau makan, minum pasti bayar. Sama fans juga pasti bayar. Iya. Apaan tuh? Iya, kalau ada fans ada apa aku traktir makan juga. Oh. Gini lho bolong. Tenang aja. Kaya raya, bayar. Iya. Kowe elek jaluk duit gratis. Wah, orang mesti bayarin maem. Bayarin maem. Positive thinking ya Positive Mas ya. thinking. Pokoknya selagi affordable aku bayarin. Wah. Kecuali di atas 500.000. Ya. Baru nyerah. Ngerti lah maksudnya? Orang ngerti apa-apa. Masih Caca gini, apa ini? Apa itu? Oke Mas Kiki. Iya Mas. Ya, Mas Kiki, CJR jujur terima kasih Mas sudah mampir Sama-sama, di warung saya. Mas Topik, Mbak Caca. Boleh, Iya, Mas. boleh. Ayo. Mas ini kalau ngomongin kegiatan hari ini selain Mas Kiki tadi syuting juga di Cina itu apa lagi Mas? Aku tahu kan band jenengan yang TBA itu. TBA. Singkatannya apa tuh Mas TBA Mas? Teku, Bastian, halah. Apa toh? Ngapa toh? Mas jangan ngelali gitu loh. Iya. Tuh. Siapa? Anya. Teku, Bastian, Aldi. Oh Aldi, Iya. Oh TBA itu ya. TBA. Oh, Iqbal iya. dia nggak ikut dia. Oh Iqbalnya nggak ikut. Ngapain Mas Iqbalnya? Main sama Desta. Enggak. Dia udah beda temenan Mas, Beda temenan. tongkrongan, iya. Berarti masih aktif ngeband ya Mas? Ngasih aktif ngeband dia. Ngeluarin album juga, mau konser juga dia di Malaysia. Oh iya? Iya. TBA Mas? Iqbal. Oh Iqbal ya? Iya. Loh. TBA udah tahun lalu. Oke. Gitu. Jadi sekarang kesibukannya TBA. Udah gitu aku ngonten juga Iya. belakangan. Terus ya nyanyi beberapa. Film. Pokoknya apa aja nggak salah ada duitnya deh. Bener? Gas kita. Komedian juga, stand up komedian juga. Luar biasa. Sama yang ngisi-ngisi di podcast begini saya juga Iya, ya. Ayo. iya. Ayo saya. Mau dari Jakarta Semarang, ayo. Ayo. Apalagi buat mampir ngombe. Rokoknya apa Mas? Rokoknya? Sukun. Boleh kita coba ya? Oh boleh. Yuk, monggo Mas. Mau cobain sukun. Oke, monggo. Oh berarti banyak men ya Mas kegiatanmu ya? Iya. Tapi nek mulai malih kehidupanmu atau bertransformasi terus kayak gitu apa ndak capek Mas? Kok iso berani untuk bertransformasi terus menerus dari aku kecil sampai kamu nyanyi sampai kamu sekarang iso tadi komedian. Apa ya? Kalau ngomongin bertransformasi sepertinya kayak aku tuh lebih ngelihat apa yang lagi rame, apa yang lagi orang-orang bicarakan, orang-orang tuh mainnya apa. Ya sekarang kan kita lihat sosial media ya. Iya Mas. Jadi aku merasa, boleh nih kita jalanin aja nih sosial media ini. Kita kembangin Instagram aku, TikTokku dan segala macamnya. Aku mau poll di situ biar mungkin bahasa Jawanya relevan ya, relevan. Oke, relevan. Iya lagi. Bahaya banget kalau udah nggak relevan ya sekarang ya. Oke. Berarti Jadi Kak Kiki itu emang orangnya humoris aslinya atau gara-gara sekarang kan kontennya banyak kan yang humoris gitu kan? Nah, jadi kapan sih mulai lucu gitu?
Masa ngomongnya dijeda-jeda dari kapan sih mulai lucu? Bablas kayak ngendi ki? Ramate bablas mangan mau lo. Oh iya, bablas. Pakai apa toh? Kalau ngomongin lucu kayaknya aku nggak pernah ngerasa ngesettingin diri aku lucu sih. Cuma kalau bisa dibilang dari kecil, dari SMP, dari SD, aku sukanya tuh kalau sama teman-teman jokernya lah, badutnya lah ya. Mungkin ngeramein suasana, ngeramein tongkrongan. Suka tuh kalau dicariin lagi nggak masuk sekolah. Kemana lu kok hari ini nggak masuk? Nah kita happy tuh. Oh. Seneng kalau ditanya-tanyain begitu. Jadi kayaknya mungkin sense komedinya lihat dari kecil orang-orang di sekeliling segala macam. Emang niatnya pengen menghibur aja. Lanjut sampai sekarang di konten di mana. Berarti kan Mas Kiki itu menjadi pribadi yang multi talent toh Mas. Gitu. Sekarang juga banyak artis-artis di luar sana juga seakan-akan harus menjadi multi talent. Itu bakat atau karena Mas Kiki itu berani untuk mencoba hal-hal baru, Mas? Lebih ke saya takut miskin ya. Jadi apapun saya kerjakan ya. Mau ada duitnya, yang penting ada duitnya aku mau di situ gitu. Okay. Termasuk kayak ngelawak dan komedi karena mungkin suka juga sama komedi. Akhirnya ada begitu aku bikin konten responnya bagus, orang-orang pada suka dan segala macamnya. Jadi ya udahlah, aku polin aja di komedi gitu. Perbedaan seorang Kiki yang dulunya tuh di puncak karir dengan Kiki hari akhir-akhir ini, Mas. Itu apa, Mas? Yang dulu puncak karir kan pasti Mas Kiki masih di tahap Cowboy Junior itu loh. Lah itu. Sama hari ini opo, Mas? Sama hari ini apa ya bedanya ya? Waktu di Cowboy Junior pun aku nggak pernah ngerasa sukses sih ya. Karena kayak ya udah aja gitu. Karena ya memang lebih sukses Bastian sama Iqbal ya. Aku sekedar-sekedarnya aja. Ya. Jadi kayak kalau aku ngelihatnya perbandingan dari puncak karir sama sekarang apa ya? Kalau sekarang mungkin gak ada perbandingan antara aku dan teman-temanku yang lain. Kalau dulu kan setiap kali membuat sesuatu ada perbandingannya. Oh si Bastian bikin ini, Aldi bikin ini, Iqbal bikin ini gitu ya. Kalau sekarang kan aku udah leluasa bebas untuk bikin apapun. Orang suka monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya lebih bebas aja. Kalau kita ngomongin aku bagaimana melihat aku dulu di Cowboy Junior dengan puncak karir dan sekarang, kayaknya aku mungkin bersyukur aja ya. Banyak perjalanan aku yang ternyata masih diterima sama masyarakat, orang-orang masih suka. Walaupun sempet ya pasti namanya karir dinamis ya, naik turun ya. Aku pernah kerja kantoran. Oh iya, sempet ngantor, Mas? Sempet ngantor, itu zaman-zaman Covid, miskin. Covid tuh ya kita semua ngalamin ya. Covid kan zamannya dimana semua orang tuh susah kayak cari uang dan segala macamnya. Akhirnya aku ada tawaran ngantor, aku ambil kerja kantoran, punya bos segala macam. Wow. Walaupun ya aneh awalnya, karena biasanya di Cowboy Junior di CJR diurusin, biasanya punya manajemen, biasanya punya apa. Wah ini sekarang punya bos yang kalau telat dimarahin, kalau nggak sesuai KPI diomelin gitu-gitu. Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat sukun king size new. Aku awalnya berkarir banget 2000, kalau kita ngomongin flashback banget zaman dulu 2005 di Antv itu ada nama acara Keluarga Bintang. Keluarga Bintang. Ya, itu acara kompetisi nyanyi keluarga. Jadi papaku basicnya memang pemusik, pemain band, organ tunggal. Jadi kayaknya bakatnya tuh diajarinnya dari situ. Kemana-mana diajak, terus sampai ya papa manggung di mana-mana lah dengan Ikut organ ya? tunggalnya ikut. Ada kompetisi nyanyi itu, ikutlah kita sekeluarga. Kami sekeluarga tuh nyanyi, ya keluar juara 2 waktu itu. Keluar juara 2, alhamdulillah tuh dari situ karirnya ya segitu-gitu aja lah. Terus Kirain mau ngomong gini, gitu-gitu aja ternyata. Iya. Terus bapak meninggal. Oh, 2006 meninggal. Dari situ tuh akhirnya aku, apakah ini diterusin atau enggak? Udah deh, mama bilang udah terusin aja, mama support. Mama ini nge-backup, akhirnya dari situ lanjut nyanyinya. 2008 mamaku keluar dari kantor. Resign. Aku yang minta. Kenapa, Mas? Karena waktu itu kan aku masih kecil, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang apa. Mama kerja di bank. Waktu itu Avi Junior, aku ikut Avi Junior. Iya, ya, Akademi Fantasi ya, Mas? Akademi Fantasi. Iya. Alhamdulillah juara 1.
Kirain habis itu karir meningkat. Ternyata Ternyata das. Hancur. Udah minta mama berhenti kerja lah gitu. Iya. Iya. Udah terlanjur ya, Udah padahal. terlanjur. Akhirnya mama resign ngurusin. Wah itu struggle-nya. Wah tuh lumayan tuh struggle-nya tuh. Aku ya pontang-panting lah. Karena kan ya akhirnya pemasukan kan gak ada. Mamaku gak kerja. Aku doang yang akhirnya berusaha untuk. Ayo deh mah gak apa-apa. Maksudnya ini mungkin kalau sekarang bisa kayak terlihat eksploitasi anak ya. Tapi kalau aku bisa bilang ini memang keinginanku. Iya. Jadi ya udah gitu. Baru mulai ada rezekinya itu 2010 ketika musikal Laskar Pelangi. Oke. Itu adalah titik balik dari karirku sampai hari inilah. Itu ketemu sama Bastian, Aldi, Iqbal, itu semuanya di situ di musikal Laskar Pelangi. Luar Main biasa. teater, makanya begitu aku denger ternyata basicnya di ngopi ngombe ini, mampir ngombe ini, ngombe, Mas. semuanya banyak kan teater aku seneng. Aku tuh seneng banget teater Woi, soalnya. tepuk tangan, teman-teman, ya. Seneng banget aku teater. Teater ya Mas. Oh berarti dari teater juga ya Mas? Ekstrakurikulernya Mas Kiki ya? Bukan ya? Loh, aku kenal ekskul teater itu dari ekskul Mas. Oh iya, di mana? Di kampus? Di SMA 6 dulu, SMA 6 Solo. Mas Kiki kenal teater di? Aku karena basicnya nyanyi, jadi waktu itu ada tawaran, ada audisi lah, bikin musikal. Aku juga sebenarnya awalnya nggak tahu tuh teater itu gimana, musikal itu gimana. Ya udah biarin lah. Aku pikir gas aja lah, cobain aja. Oh ternyata seru karena di sini menggabungkan seni tari, musik, ya kan menyanyinya sama actingnya gitu. Bener. Itu semua jadi satu dan live pertunjukannya. Wah cinta, dari situ aku cinta teater, cinta musikal karena kayaknya di antara semua medium seni yang aku jalanin, teater ini atau musikal ini jadi satu hal yang paling berkesan gitu. Kan bedanya musikal sama film kan, kalau film tuh, ya ini yang aku tahu ya. Kalau kita film itu kan pergerakannya nggak banyak ya. Maksudnya kayak, bukan pergerakan yang nggak banyak. Kalau acting tuh kita bisa bagi sedikit dengan lirikan mata orang udah bisa ngerti. Tapi kan teater kan gerakannya harus besar, harus lebay. Karena penonton yang di ujung harus bisa ngelihat. Jadi pelajaran-pelajaran gitu tuh, aku di waktu itu diajarinnya sama almarhum Mas Yayu. Oke. Mas Yayu Undru. Nah itu termasuk guru aku juga tuh. Dia kayak, makanya dari situ baru terbentuklah Kobo Junior. Itu juga nggak sengaja. Gara-gara produsernya kita lagi zamannya Smash waktu itu. Oh Smash ya? Ya zamannya Smash. Ya udah dari situ dia mau bikin boyband tapi anak-anak. Terkumpullah kita berempat. Itu kan sempet para personil ini berkarir sendiri kan, ya pada akhirnya banyak yang dilewati. Nah itu Mas Kiki pasti ngalami puncak dan itu sempet apa ya Mas bahasanya kayak terputus gitu loh semuanya. Betul sekali. Jadi waktu CJR kan itu bubarnya 2016. Bubar 2016, kita akhirnya berkarir sendiri-sendiri, ya banyak lah. Itu kan persaingannya karena Aldi ngeluarin lagu Biar Aku Yang Pergi, Bastian juga, Iqbal juga Dilan. Yeah. Hanya saya yang tidak ngapa-ngapain. Makanya saya kuliah waktu itu. S2 atau S1 Mas? S1. S1 ya. Iya. Itu kuliah. Ya pada saat kuliah kan akhirnya fokusnya jadi terpecah lagi tuh. Beberapa ada ya film sempat, nyanyi juga sempat, cuma fokusnya memang di kuliah aja gitu. Fokusnya di kuliah. Wah itu lumayan banyak waktu-waktu yang ya struggle-nya tuh justru di fase itu. Itu struggle-nya luar biasa, gila-gilaan itu di fase itu. Karena kan aku kan tulang punggung. Mamaku tanggung jawabnya aku. Waktu itu kuliah, aku kuliah, kakakku kuliah, adikku kuliah, semuanya kita tiga-tiga kuliah. Jadi gimana caranya aku bisa membiayai mereka semua lah. Di waktu yang bersamaan aku juga kuliah. Ya struggle-nya di situ, perjuangannya ya cuma nggak tahu ya, mungkin udah kadarullah. Ya, Yes. Kadarullah. jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat aja, bisa aja ternyata. Jalaninnya bisa ya, walaupun ya naik turun sempat struggle juga, nggak ada pemasukan, tapi ya alhamdulillah ada aja. Saat teman-teman yang lain berkarir dengan Ya, harumnya, oh, iya. Mas Kiki masih bisa struggle hingga hari itu. iya. Pengalaman apa? Ilmu apa yang bisa diterapkan Mas untuk teman-teman yang mungkin hari ini merasakan hal yang sama saat dia Ya.
di puncak karir, terus hingga pada akhirnya dia jatuh. Waktu itu aku inget banget, begitu semuanya pada bikin karya kan, Bastian, Aldi, sama Iqbal. Aku tuh dipanggil sama produserku, dibilang gini, kamu mau ngapain? Apa yang mau kamu lakukan sama hidupmu? Kamu kayaknya harus kuliah. Karena kayaknya di antara berempat, kamu yang bakal nggak jadi apa-apa. Wah, udah digituin. Udah digituin, kamu kayaknya nggak bakal jadi apa-apa, kamu bakalan kayak gini aja. Dibandingkan teman-teman kamu yang karirnya udah oke, kamu harus mempersiapkan, kamu kerja kantoran atau apalah. Kamu kayaknya nggak bakal bisa jadi apa-apa. Kamu tuh lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Gils. Itu di situ aku kayak jangcuk. Aku res saya doni cangkeme, Man. Oh, lihat dalam hatiku ya. Oh, lihat. Lihat. Satu hari aku bisa ngebuktiin. Nah, udah dari situ aku kuliah tapi tetap berkarir juga walaupun ya naik turun dan segala macam. Tapi ya sebenarnya momennya bisa diterima lagi tuh ya karena konten itu makanya. Konten dan nyanyi TBA lah. TBA. Jadi kejadian yang menimpa itu ada orang-orang yang berjasa nggak sih Kak di belakang? Oh, kalau ngomongin Itu. berjasa ya semuanya ya, termasuk Patrick yang tadi aku bilang jancuk itu. Dia bagaimanapun kan Kak Patrick itu udah jadi abang aku lah. Patrick Effendi itu udah jadi role model aku juga, dia produsernya kita juga, aku respect dia. Dia melakukan itu karena alasan ya lo harus mempersiapkan diri lo ketika nggak jadi apa-apa. Makanya aku ambil kuliah, alhamdulillah lulus. Dan dari situ justru banyak pelajarannya, mungkin ilmunya mah nggak kepake kuliah ya. Tapi yang aku bisa ambil kan kerangka berpikirnya, cara berpikir secara kritis dan lain sebagainya. Itu doang sih sebenarnya esensi dari kuliah gitu. Kalau ngomongin berjasa, si Patrick, keluarga, Bastian, Aldi, Iqbal, Tante Mira Lesmana, Riri Riza, Erwin Gutawa, mereka orang-orang yang percaya lah sama aku untuk ada mengambil role di sebuah musikal. Kita tampil 30 hari, siang malam setiap hari. Jadi kayak mereka, aku benar-benar latihan mental, latihan fisik, semuanya mempersiapkan industri itu dari situ gitu. Wow. Jadi sempat kuliah sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja waktu itu. Itu banyak orang yang nggak sekuat Mas Kiki itu pasti. Kalau udah orang lain dah, apalagi dibilangin kayak lu yang paling nggak jadi nih daripada teman-teman itu. Dulu aku marah Mas, kayak aduh, lu kayaknya nggak harus ngomong ini deh gitu. Iya. Tapi belakangan baru menyadari, ya mungkin ada benernya juga. Kalau nggak diomongin begitu mungkin nggak jadi kepacu kan. Benar. Mungkin kan cara orang beda-beda ya. Ada yang bisa diomongin dengan lembut, dia bisa berubah. Mungkin caraku dengan ya dikasih tahu faktanya aja sekalian. Lu kekurangan lu begini, kelebihan mereka begini, lihat aja lu ngelakuin apa. Lu nggak punya apa-apa segala macam. Ya dari situ aku kayak, oh iya, berarti gua harus menunjukkan bahwa gua memang bisa gitu. Dari situ tuh. Kenapa Mas Kiki masih memilih dunia entertain? Ya pada akhirnya kan kuliah dan terus sudah dibilangin kalau wes kamu kantoran aja wes gitu. Ya. Kamu tetap straight loh Mas Kiki. Wah, ini kalau ngomongin ini What happened? jadi dalam. Soalnya kayak menurutku, aku mikir gini, apa hal yang mau aku lakuin dengan cinta walaupun nggak dibayar? Oh. Itu kan pertanyaan kita semua, kenapa kita ngelakuin ini menurutku gitu. Ya. Apa hal yang rela kamu lakukan, menghabiskan waktu kamu, tenaga kamu, energi kamu, ya semuanya lah. Uang termasuk salah satunya dengan modalnya, tapi tanpa ada timbal balik bayarannya. Terus ketemu jawabannya ternyata memang dunia seni, apapun wujudnya, entah itu nyanyi, entah itu komedian, entah itu film. Ternyata secara alam bawah sadar aku mencintai apa yang aku kerjakan. Makanya kalau mau dibilang capek ya capek, naik turun, tapi seneng lagi ngejalaninnya. Ini tuh capek, melelahkan, tapi kalau ini nggak ada lebih capek kayaknya. Gitu, makanya Luar biasa. Karena kan dunia juga serba digital ya Mas ya. Kita tuh iso menyampaikan apapun gitu, mau aspirasi, karya. Nah itu menurut Mas Kiki itu, yang dulu melewati fase di mana sosial media nggak begitu relevan di zaman dahulu, dan sekarang juga sudah semua orang tuh pasti punya sosial media dan mengaksesnya. Ya. Itu justru akan membuat seorang public figure itu menjadi mudah atau tidak mudah, Mas? kalau kita ngomonginnya ini, ini tantangannya banyak lagi nih. Karena kita ngomongin sosial media itu, semua orang kan punya akses untuk bikin TikTok, bikin Instagram. Setiap harinya tuh puluhan juta konten tuh diposting. Kalau kita ngomongin dari segi aku ngerasa gini,
aku punya privilege dikenal orang dari sebelum era digital ini kan, dari sosial media ini. Tapi dengan privilege itu, apa yang bisa aku bawa nih? Apa yang bisa aku tawarkan buat orang-orang bisa melihat Kiki yang tadinya Kobo Junior, si JR, penyanyi, itu punya persona apa di Instagram, punya persona apa di TikTok. Makanya awal-awal aku ngonten tuh kan pakai baju pacarku, pakai baju, mantanku. Aman. Sorry, kelepasan. Aman banget, Mas. Ya, jadi dari situ awal mulanya terus bikin konten lucu-lucu yang ternyata orang tuh awal kaget. Wah, kok idola gue jadi begini, kok ini jadi begini. Tapi gamenya adalah gimana caranya bisa stay relevan kan itu. Yes. Gimana caranya kita tetap bisa muncul di permukaan. Kalau kita cuma lucu toh, lucu yang kayak gimana nih? Lucu banyak banget orang lucu gitu. Tapi mau bikin konten yang kayak gimana, patahnya di mana? Dari situ aku belajar pelan-pelan. Gimana caranya memanfaatkan sosial media aku tuh bisa di-convert lagi untuk aku bisa tetap ada di industri, kan gitu sebenarnya. Nah, Kak, sekarang kan artis-artis baru tuh kan banyak toh. Nah, biar Kak Kiki tetap bertahan, terus tetap laku, dipakai sama TV-TV itu gimana sih caranya? Kalau ngomongin tetap laku, aku kayak bingung juga ya jawabannya ya. Karena nggak ada yang ilmu pasti kayaknya ya. Takaran yang pasti itu untuk bisa tetap ada di industri, tetap laku. Cuma mungkin basicnya adalah bagaimana stay relevan dengan apa yang terjadi aja sih. Kan orang tuh kadang ya talent TV atau film atau apapun pasti mereka mencari talent dari Instagram. Mana yang kelihatan muncul di permukaan. Nah menurutku tugasku adalah bagaimana tetap bisa relevan aja. Bikin konten yang menarik, bikin konten yang lucu, yang memang sesuai. Syukur-syukur bisa sesuai dengan persona yang TV mau, persona dengan yang film mau. Jadi menurutku tugasku melakukan itu aja. Arahnya gitu ke sana. Tapi kalau ditanya ilmu pastinya kayaknya nggak ada ya. Aku nggak ngerti. Mungkin bisa ditanyain ke Ruben Onsu kalau itu pertanyaannya. Iya kan? Irfan Hakim gitu atau yang lainnya. Karena mereka lebih menurutku gila. Mereka tuh gila. Raffi Ahmad itu syarat lah. Itu mereka legend-legend lah, senior-senior lah. Yang mereka bisa tiap hari kerjanya di TV, dari TV ke TV. Terus kerjaan digitalnya juga ada. Yang mereka-mereka lah. Ada keinginan Mas Kiki untuk arah ke sana nanti ke depan, Mas? Amin. Kalau aku sih sebenarnya niatan pengennya mudah-mudahan pengennya kayak Andre Taulani. Ya kan? Karena menurutku itu role model paling pas, penyanyi juga, bisa komedi juga dan lain sebagainya. Ya, arahnya ke sana lah. Kita doain lah ya, Mas ya. Amin. Amin Mas Kiki bisa sukses idola-idolanya itu tadi ya. Amin. Kalau public figure sendiri tuh attitude apa sih Kak yang harus dipunya, yang dimiliki? Soalnya kan zaman sekarang kalau misal viral langsung diundang podcast, kan dia dapat uang cepet gitu loh, kayak mau attitude-nya jelek pun tuh dia tuh tetap dapat gitu loh. Dan pasti juga secara karakter gak terlalu kelihatan, tapi udah kayak dia tuh memilih entitas yang seperti apa harusnya kalau menjadi seorang public figure. Apalagi Mas Kiki kan betul tadi yang udah hidup di transisi generasi yang berbeda itu, dan kamu tetap stay di situ, Mas. Apa ya? Aku banyak banget melihat ya. Maksudnya kita nggak usah sebut nama, tapi yang baru-baru kayak yang dibilang sama Caca tuh, yang nyebelinnya pol tuh banyak. Kita punya julukan-julukan selebgram gitu. Kita punya ala selebgram. Alah gak seleb man. Gitu. Tapi maksudnya kan kayak menurutku ada fasenya, mungkin fasenya mereka kaget, tiba-tiba terkenal dan tiba-tiba bikin konten bisa jadi seterkenal itu, ya nggak salah juga sih. Ya mungkin nanti ada perjalanannya mereka bisa ngerasa, oh kayaknya gue nggak boleh deh terlalu begini gitu. Cuman kena attitude apa, mungkin karena didikan, kalau aku yang ngerasanya, aku nggak tahu ya pandangan orang terhadap aku gimana. Cuma yang pasti kalau kita ngomonginnya tadi teater, tadi film, itu kan kita secara mental digembleng ya. Bener. Itu kan kita bagaimana latihannya adalah menghargai lawan bicara, menghargai orang di sekitar, gimana caranya. Kayak kalau di ilmu teater salah satunya ketika latihannya adalah orang ngomong apa kita terima, kita baru balas omongannya. Itu kan komunikasi yang menurutku mengajarkan bahwa kita tuh mendengar dulu baru berbicara, kan gitu ya. Kayak dari situ tuh belajarnya bahwasanya kayaknya guru-guru senior-senior, kalau aku pengalaman syuting sama senior-senior, di teater juga senior-seniorku tuh jarang banget yang punya attitude tuh tinggi gitu. Pasti mereka semua kayak yang junior tuh mau ngerangkul, mau ngebimbing. Berangkat dari situ tuh, wah orang-orang kayak gini nih role modelku nih, orang-orang kayak gini nih yang bisa bikin mereka bertahan
puluhan tahun. Kan yang susah itu ya. Viral mungkin gampang. Iya. Zaman sekarang, tapi kan Sesaat aja lah. iya, mempertahankannya itu kan yang susah kan. Nah, itu yang aku coba untuk tiap kali ketemu sama orang, ayo terus menolkan diri, terus biarin orang mau nganggap kamu badut, mau nganggap kamu apa, biarin aja. Yang penting kamunya enak sama mereka lucu, ngelihat kamu dan segala macam kepake terus. Dan banyak banget tuh yang kayak dari TV atau apapun, itu dipilih mungkin bukan karena lucunya, tapi karena sama kru, sama teman-teman itu tuh mereka seneng, nyambung, kayak gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Di samping memang produknya juga, misalkan artisnya atau talentnya juga bagus. Oke. Tapi Mas Kiki, sekarang tuh ngomongin tentang pekerjaan ya. Karena Mas Kiki tadi sempat menyinggung juga, kalau dia udah punya modal gitu, dia memiliki modal yang baik gitu, udah komplit tuh loh Mas secara personal itu. Masa aku boleh minta lagi? Oh boleh Mas, Boleh ya? Ramu Mas. Sukun ini enak banget. Sukun enak. Nah, terus kemarin tuh ada Mas, sing jober tuh loh Mas. Itu kan faktanya toh. Ternyata jober itu cuman jenenge apa? Formalitas. Lah, kan orang yang kayak gini loh Mas, sing jadi korban. Bahwa pekerjaan ketika dia sudah kuliah, terus jober ternyata cuma buat formalitas tok dan sempat menuai kekeosan. Sini do rebutan, ngasih CV lah. Itu pendapatmu Mas Kiki? Sebenarnya orang-orang yang seperti ini itu harusnya dibekali apa agar tidak keos ini loh? Sebenarnya bukan ranahku ya untuk ngomong gini ya. Tapi menurut pandanganku karena relevan Mas. Kamu tuh gini loh, sekolah artis toh, kuliah. Terus habis itu kamu tuh terus sempat ngantor juga. Terus balik loh Mas artis lagi. Otomatis kan berarti secara etosmu itu udah ada dulu. Lah itu loh Mas. Aku pengen ngerti dari jenengan, lihat teman-teman yang job fair ini tadi piye. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Menurutku pribadi, kenapa mungkin mereka banyak yang kemarin kan ribuan orang nggak bisa dapat kerja dan segala macamnya. Salah satunya mungkin memang di Indonesia ini kalau menurutku ya, ketika kita punya satu skill, kita harus bisa tahu gimana caranya skill kita ini nggak cuma satu. Harus ada banyak, kita harus punya skill set tuh banyak. Kalau kita ngomongin negara luar tuh, aku pernah dengar orang di Belanda tuh anak kecil kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi waitress, mau jadi yang ngangkut sampah. Karena gap antara si miskin dan si kaya kan nggak begitu jauh. Tapi di sini kan jauhnya pol gitu, orang kaya, orang miskin. Makanya kita tuh dituntut, menurutku tuh orang Indonesia orang-orang hebat. Karena kita dituntut gimana caranya punya jalan tikus kita sendiri, kita punya cara kita sendiri untuk bisa bertahan hidup. Survival mood-nya orang Indonesia tuh luar biasa. Kita punya apa ya bisa dibilang ya, bahasanya apa nih yang nggak menyinggung ya? Nyinggung ya nggak apa-apa Mas. Wong apa? Kita kan ngobrol di warung ini. Oh iya benar. Orangnya nggak, kamera ini nggak ada. Nggak ada Mas. Sorry, apa sih saya nggak lihat kamera? Terbawa suasana aku nih. Oh iya, cuma CCTV doang di atas. Kalau ada laser hijau gimana? Itu aja resolusinya cuma 144p tadi. Aman aja, nggak. Itu mah video tragedi. Oh tragedi Mas. Video kecelakaan itu. Aman. Gimana tadi Mas? Ya, menyinggung nggak menyinggung? Iya menurutku memang kita harus punya beberapa cara jalan tikus untuk bisa tetap bertahan. Tapi kayaknya salah satu hal yang paling penting adalah etos kerja ya. Aku nggak bisa juga menyalah-nyalakan pihak luar, pihak lain ya, pemerintah bla bla bla. Karena menurutku pada faktanya hari ini Gen Z, generasiku, banyak juga kok yang baru 3 bulan kerja udah keinginan untuk cabut. 5 bulan kerja udah keinginan untuk cabut. 10 bulan rasanya lama banget pengen cabut. Misu kerjaannya, ngomongin tentang kerjaannya tapi tetap kerja. Ya menurutku kalau kamu memang pengen kerja di situ dan masih menikmati uangnya, ya kerja aja dulu gitu loh. Tanpa harus ngomongin pekerjaan kamu tuh begini bla bla bla, karena memang susah cari kerja zaman sekarang kan gitu. Tapi etos kerja bagaimana caranya punya skill lain, dan menurutku sosial media itu adalah sarana untuk kamu bisa survive lah. Semua teman-temanku aku bilang konten.
Selalu konten mau, tapi kerjaan gue jual telur Ki, konten. Tapi kerjaan gue jaga warung Ki, konten. Tapi kerjaan gue ngamen Ki, konten. Karena semua orang tuh suka melihat kehidupan orang lain tuh kayak gimana. Menurutku tuh sosial media tuh udah gamenya adalah kamu pekerjaan apapun kalau kamu bisa kemas secara menarik orang nonton. Oke. Udah itu. Berarti konversinya di konten ya? Konversinya harus di konten. Apapun kamu punya kerja, yang penting di kontenin aja ya? Ngonten. Berarti nggak sesulit itu juga ya sekarang buat dapat kerjaan gitu kan? Kalau dari konten aja bisa dapat uang. Bisa dapat Iya. uang. Yang susah kan konsistennya. Iya, benar. Yang susah orang yang nonton cuma 1.000, 2.000, malas ah. Yang nonton cuma 100, 200 orang, malas ah. Ya jangan, itu tuh sebenarnya Proses lah. konten itu menurutku Instagram, TikTok itu dijadikan apa ya? CV, portofolio kita, gimana caranya kita untuk bisa tetap ada di relevan dengan orang-orang tuh menurutku dengan konten gitu loh. Ketika kita konten kita rame, orang bisa ngelihat, enggak pun kamu mendapatkan pekerjaan secara kantoran, tapi kamu bisa punya chance untuk dari konten itu gitu. Ya itu, makanya semuanya aku bilang teman-temanku konten, mau kerjaan apapun konten. Bahkan ada teman-temanku yang daily-nya aku WhatsApp. Mana? Udah konten belum hari ini? Mana udah konten belum hari ini? Karena aku gila-gila kayak ayo harus konten. Kerja apapun menurutku harus dikontenin aja udah. Selain konten, Mas, setuju nggak sama statement laki-laki nggak bercerita? Itu kontenku. Ya, itu dia. Makanya nih, ada statement itu yang keluar dari Mas Kiki, Iya. dan setuju, Mas? Ngomongin setuju, laki-laki nggak bercerita tuh kan sebenarnya apa ya? Mungkin stigmanya kan laki-laki kalau bercerita dianggapnya lemah. Laki-laki Menye-menye. menye. Alah, itu kan ya tongkrongan laki-laki juga jarang menceritakan gue gini deh, gue sedih banget deh. Alah pasti kita pasti kita gitu kan. Jangan gini banget lah, udah biasa-biasa aja lah gitu. Kita memang secara desain tuh laki-laki dituntut untuk ya memang kuat, memang tough, memang harus gitu kodratnya ya. Tapi itu menurutku juga satir juga dengan cara aku ngonten laki-laki tidak bercerita, padahal ujungnya aku menceritakan aku sedih, aku kerjain apa, itu tuh sebenarnya pengen nyinggung juga. Laki-laki butuh loh temen cerita, laki-laki tuh butuh loh orang bisa ngobrol, menceritakan hari-harinya dia gitu. Nggak mesti harus jadi kerja terus kelihatan tangguh terus. Ini terus kuat terus, enggak. Ya kan makanya mau tak omong itu, Mas. Caca punya pacar? Wush. Alhamdulillah punya. Ditenangin nggak pacarnya kalau lagi ada masalah? Tenangin. Jangan malah, kamu kenapa baru balik jam segini? Waduh. Jangan. Baru balik jam segini satu rumah. Oh enggak, maksudnya di WhatsApp, di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Aduh, salah dulu. Kehidupan. Iya. Ya, maksudnya di chat ya. Iya, di chat. Mohon maaf. Kamu kenapa baru balik? Iya, aduh. Pulang langsung kan jam 5, kenapa jam 8 baru nyampe rumah? Oh, Kamu ribetin enggak? Enggak. enggak. Oh enggak. Baik dia, baik. Baik ya. Baik. Tapi sebenarnya gimana Thomas? Opo. Iki mau lo. Pengalaman pribadi kah apa? Mas. Oke, ini- saya Teguh Rizky, terima kasih. Oh iya, jangan dulu Mas. Jangan dulu Mas. Mas, ini berarti poinnya kalau seorang cowok kalau dia bercerita tuh nggak masalah ya, nggak sing terus dibilangin. Kadang kan kayak gitu, opo cah lanang kok cerita, kerja gitu, enggak ya? Zamannya mungkin sekarang udah berubah ya. Mungkin zaman dulu kayak gitu ya. Makanya banyak bapak-bapak yang diam stroke. Iya. Iya kan? Bapak diam jantung. Iya. Karena kebanyakan mungkin nggak ngerti atau secara desain generasinya tidak bukan memperbolehkan ya. Tidak terbiasa dengan bercerita kepada orang lain. Menurutku dengan sekarang apalagi mental health sudah menjadi satu hal yang banyak digaungkan. Walaupun akhirnya banyak jadi orang mensalahartikan apa mental health ya. Tapi pada taraf tertentu aku setuju kok bahwa semua orang cowok cewek harusnya didengarkan sama orang-orang. Makanya memilih teman cerita tuh penting, kepada siapa kita bercerita tuh penting. Pasti kalau ngomongin cowok Mas, masalahnya itu kan tentang ekonomi, apalagi kita Ya. hidup di Indonesia yang hari ini UMR rendah, kebutuhan makin tinggi. Apa Mas yang harus diupayakan kita sebagai cowok itu biar gak ngambil jalan pintas gitu. Akhirnya justru merugikan kita gitu loh. Kayak pinjol, kayak opo, ngono-ngono loh Mas. Ya. Itu piye Mas? Teman-temanku yang terjerat pinjol banyak ya. Oh iya? Banyak, Pol. Udah kena pinjol, kena judol. Wow. Kombinasi mematikan. Guop. OTW seto. Guop.
Ah. Karena menurutku kadang aku mencoba mengerti dari sisi mereka cerita bla 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 dengan kondisinya paham sih, tapi itu tuh bukan solusi untuk jangka panjang, jangka pendek iya, tapi kalau kita ngomongin secara matematika, wah itu kamu tuh ruginya rugi pol dengan kamu ngambil pinjol gitu. Jadi maksudku langkahnya apa yang bisa dilakukan adalah Biar nggak ngerugiin dulu, Mas. biar nggak ngerugiin. Iya. Kalau mungkin teman-teman lihat di Instagram, ini baru aja aku posting, aku pakai baju Snow White. Kontennya pakai baju Snow White. Yang orang bisa kayak, calanang lo bikin-bikin begini. Tapi menurutku, aku bikin gitu supaya aku nggak pinjol. Supaya aku nggak merugikan orang lain. Supaya aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Paham. Dan aku merasa aku jadi laki-laki seutuhnya ketika aku melakukan itu. Wow. Karena dengan begitu, Nah. dengan begitu aku nggak peduli apa kata orang lain kan. Dengan begitu aku nggak peduli omongan orang lain. Kalau laki mau sebegini bikin begini, aku nggak peduli. Yang penting aku bisa hidup dari sini, keluargaku bisa hidup, ibuku bisa hidup, bisa nyaman. Aku memastikan mereka bisa hidup nyaman. Udah, tugasku sebagai laki-laki selesai di situ. Wow. Keren. Dari Maaf, berarti bentar. Soal ibu tadi, sekarang ibu masih mau masuk di manajemennya Mas Kiki atau beliau kerja lagi nih sekarang? Nggak, aku tidak memperbolehkan ibuku untuk kerja untuk apa. Udah, Sampai sekarang. sampai sekarang udah. Wow. Udah biarin di rumah aja. Aku tiap bulan, mah segini ya ngasih ya. Ntar mama mau jalan ke sini, ya kasih. Sebisa mungkin ibuku di rumah gimana caranya biar hidupnya nyaman, biar hidupnya enak. Itu yang aku upayakan. Ya. Sampai ya kadang aku menyiapkan sehari itu 10 menit, 20 menit untuk telepon aja. Karena kan ya kadang aku mikir udah nggak punya suami. Nggak punya suami tuh rasanya dia mungkin udah 20 tahun, 19 tahun nggak punya suami tuh pasti kan sedih ya, nggak punya teman cerita, nggak punya apa, dan dia memutuskan untuk nggak nikah lagi. Menurutku itu langkah-langkah yang dilakukan superhero itu menurutku. Ibuku tuh luar biasa hebat, makanya ya udahlah, apa salahnya aku telepon ibuku setiap hari memastikan dia baik-baik aja. Iya. Makanya yang aku perjuangkan hari ini, kerja mau capek, mau flu, mau gimana juga kita kerja aja. Karena aku ada ibuku yang harus dibuat nyaman gitu. Iya. Jadi Kak Kiki ini anak tunggal atau? Aku 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Aku anak tengah. Oh, Aku tengah. cewek, adikku cowok. Alhamdulillah dengan semuanya mereka udah beres kuliahnya, udah kerja. Aku ngerasa tugas gue sebagai gantiin bokap udah beres gitu. Keren banget sih, Mas. Kamu keren. Amin. Definisi keren tuh kayak gitu lah. Lelaki bisa berdiri di kaki sendiri dan menghidupi keluarganya itu. Survive dan struggling dari kecil kan, apa aja sih Kak yang jadi pegangan Kak Kiki sampai saat ini? Apa ya? Mungkin pegangannya adalah mungkin ya ini terdengar mungkin naif ya, tapi menurutku aku bisa sampai hari ini kan ada di sini, bisa ngobrol di Mampir Ngombe, bisa dan lain sebagainya kegiatan yang aku lakukan nih doanya mereka gitu kan, doanya ibuku, doanya kakakku, doanya adikku. Mereka yang support aku lah. Jadi dari situ tuh menurutku aku nggak punya pemikiran bahwa aku harus jadi misalkan kan banyak influencer atau artis itu harus di DPR untuk mengubah, harus jadi ini bermanfaat buat ribuan orang. Enggak, aku cuma pengen jadi lilin kecil tapi buat keluargaku toh. Merinding aku, Mas. Ini kamu ngobrol atau apa toh, Mas? Kamu lagi ceramah apa ini? Sumpah, kamu dari tadi ngasih inspirasi banyak hal loh. Jarang-jarang sih soalnya kalau Iya. sih. Karena dari seorang Kiki ternyata bisa menyelam sedalam ini gitu loh. Aku seneng karena di Mampir Ngombe tadi begitu kita ngobrol di depan, ini yang pengen diobrolin. Biasanya kan aku menceritakan ini layer-layer satu aja lah untuk bisa, karena kan kita banyaknya bercanda. Ini juga bercanda tapi Iya. begitu Mas mau dibahas lebih dalam tentang keluarga dan segala macam, ayo. Iya. Siapa tahu bisa jadi manfaat kan, siapa tahu bisa jadi wah seru juga nih kehidupannya si Kiki lebih dalam. Iya. Aku agak merinding juga, agak berpresiden ya, Mas ya. Karena ternyata dibalik dari seorang Kiki CGR ini hingga akhirnya sekarang TBA ya, Mas ya. Banyak profesi yang kamu tekuni, mengatasnamakan seni dan hingga pada akhirnya memilih untuk menghidupi keluarga. Dari kamu jadi penyanyi, dari jadi boy band, aktor, MC, terus kamu tadi cerita sempat di belakang kalau kamu tuh host televisi, ada program baru ya, Ada congratulations program. ya Ki ya. Iya. Congratulations, terus Amin, sekarang amin. jadi content creator.
Dan tadi dalam banget dia ngomongin tentang Snow White, dia memilih untuk menjadi Snow White daripada pinjol atau Iya pinjol itu. Dan pada akhirnya ada muara nggak Ki yang bisa kamu ambil? Kamu pengen sukses jadi apa? Hai. Sampai kamu menikah nanti punya anak. Iya dong, Pengen iyalah. dikenal. Ya Ya. benar. Pengen jadi apa? Seberagam multi talentamu hingga pada akhirnya bisa menghidupi seorang ibu. Oh my god. Kalau aku tuh selalu bercanda sama teman-temanku gini. Gue kalau interview kerja ditanya 5 tahun ke depan jadi apa, aku pasti nggak bisa jawab. Aku pasti nggak bisa jawab karena menurutku suratan takdirnya tuh ya mungkin kita bisa punya planning ke depan mau apa, tapi yang paling penting tuh yang ada di depan mata kan. Menurutku karena kan hidup mampir ngombe aja. Hidup mampir ngombe. Kalau kita spiritual sedikit kan di agama juga hidup hanya tempat senda gurau. Ya kan tempat senda gurau aja. Jadi bercanda aja, seru-seruan aja. Jadi setiap perjalanannya tuh ya aku nikmatin, aku syukurin. Hari ini mampir di mampir ngombe, kita bisa minum, bersyukur. Abis ini kita kerja lagi besok pagi, syukurin. Jadi kayak kalau ditanya gambaran besarnya adalah pengen bisa jadi manfaat buat orang-orang yang aku sayang aja. Sebenarnya itu prinsip dasarnya. Tapi kalau ditanya mau ngelakuin apa, aku juga nggak tahu. Aku nggak ngerti karena menurutku apa yang Tuhan kasih buatku hari ini adalah pelajaran atau perjalanan buat ke depannya kan itu aja gitu. Jadi apa yang di depan mata manfaatin aja sebaik-baiknya, dibikin aja seseru-serunya, diciptakan aja momen bahagianya. Nanti rezekinya tuh ngikut. Aku tuh nggak pernah muluk-muluk. Oh harus dapat sekian, harus dapat berapa ratus juta, berapa M gitu. Enggak, karena menurutku pasti ada rezekinya. Tinggal pinter-pinternya ngatur keuangannya aja. Itu aja. Ya, sanajan urip ya Mas ya. Seperti yang kamu bilang tadi, mampir ngombe. Hidup itu cuma mampir minum lah. Ya, Saat mampir minum. Cuman sebentar doang gitu. Dan kehidupan seperti apa yang pengen Kiki jalani setelah ini? Kehidupan seperti apa yang pengen Kiki jalani setelah ini? Aku pengen hidup sebaik-baiknya, semampunya aku untuk bisa menyenangkan orang-orang yang aku sayang, bisa bermanfaat buat orang. Karena kayaknya hidup kalau cuma buat diri sendiri kan ngapain ya? Hidup kalau cuma buat mikirin ego sendiri tuh rasanya, ya kita perlu sebagai manusia mikirin hidup kita, ego kita. Tapi kalau kita bisa buat orang lain bahagia, orang lain seneng karena kita, prinsipnya itu aja sih. Kita kayaknya hidup tuh enak, nyaman. Karena yang dicari kan kayaknya kedamaian aja ya. Kita tuh pengennya hidup secara damai, secara tenang. Itu aja sih. Jadi kalau mimpi besar, muluk-muluk aku nggak pernah punya. Tapi tujuanku dalam waktu dekat dan selalu apa yang aku lakukan adalah gimana caranya gue bisa bikin orang ketawa, bikin orang bahagia. Si Kiki menyenangkan ya. Si Kiki bisa bikin gue ketawa ya. Si Kiki ternyata orangnya happy banget, gue seneng banget habis ngobrol sama dia. Menurutku udah cukup. Itu adalah urip yang aku dambakan. Matur suwun Mas Kiki nggih. Sama-sama Mas. Matur suwun iki. Ini kita Gimana, ngobrol Mas, udah wedang? lama juga nih. Iya Kita. bener. Wedangnya gimana Mas, enak ada jambal Enak kok. SKJ-nya? SKJ-nya mantap, makasih ya. Iya. Mbak Caca, Mas Topi. Iya, siap, Mas Aku mau Kiki. bayar ini kira-kira harganya berapa? murah Iya, ini. ini menu baru ya. Harganya berapa tuh? 7.000. 7.000. 7.000. Ora kemurahan kuwi HPP nih. Masa iya 7.000? HPP-nya 7.000 Mas. Ya 10.000 aja Mas. Kok bisa langsung gini? Iya, Berapa? ya. 10.000? 10.000 Mas. Kita untung 3.000 enggak Itu masih kemurahan loh. Serius cuma Enggak apa-apa 10.000. Mas. Ya. Beneran? Iya, soalnya saya nasabah prioritas Bank BCA Mas. Enggak emang 10.000 Mas harganya. Serius? Iya. Aduh, tapi Apa, aku Mas? Rauno cash, ngutang dulu boleh nggak? Oh, ada Chris Mas. Chris John tapi. Iya. Bisa aja. Ada. Ada 10.000 aja. Ini karena kan gini Mas, sebenarnya kan kalau santai nih, santai nih. Lagi tidak apa-apa Mas. Oh iya. Silakan. Itu Pak matur suwun lho Mas. Terima kasih banyak. Ini tadi ngomongin apa namanya kenapa murah karena kita mau ngasih tahu bahwa ke masyarakat itu sehat itu udah harus mahal. Karena dengan kita mencintai rempah-rempah Indonesia, terus kita konsumsinya itu bisa sehat dan sekaligus murah. Wah. Gitu, Mas. Aku mau dong lain kali mampir lagi ke Mampir Ngombe, boleh? Boleh Mas? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol lagi.
Boleh, boleh. Mbak Caca pada khususnya ya? Iya. Oh iya. Kamu jangan kemana-mana pokoknya. Sini aja. Oke Mas. Nanti bisa tampil lagi, siapa tahu mungkin Mampir Ngombe bisa besar. Amin. Nanti TBA bisa tampil di Amin. acara kami nanti. Pokoknya next aku ke Mampir Ngombe udah ada studionya. Amin. Sponsornya dari ujung ke ujung udah banyak deh. Oh, ini ha Mas. Nanti rencana nanti tak ganti apa namanya besi nanti semua. Oh ya semuanya Ya, besi. ini karena masih kayu. Justru kan ini yang menarik dari Mampir Ngombe. Oh, jadi nggak usah ganti ya? Tempatnya sederhana tapi obrolannya berkualitas. Setnya rasa diganti ya. Setnya rasa diganti, budgetnya munggah. Oke, Mas Kiki matur suwun. Matur suwun Oke, Mas siap, Mas Topik, Mbak Kiki. Caca. Besok Saya- balik Bogor. Besok balik. Iya. Syuting ya? Saya nih harus ada ngurusin lagi nih. Oh, Ji. Teman saya ada ngutang, saya harus ngurusin lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siap Mas. Makasih Mas. Warahmatullahi Udah ada yang nganterin ya Mas? wabarakatuh. Oh iya, siap Mas. Saja